Sebuah game demo yang dijual dengan harga nihil. Itulah game Gran Turismo Concept ini. Dimana waktu pertama kali rilis itu dijual dengan kisaran harga sekitar $25 per gamenya ini. Dan game ini sendiri memiliki beberapa seri dan berada di posisi antara Gran Turismo 3 dan Gran Turismo 4. Selamat datang di Gamer Paruh Waktu. Kita akan ngomongin game retro tiap akhir minggu. Aduh. Apakah sebuah game yang bagus? Kalau secara kualitas sih terlihat nggak berbeda jauh dengan seri sebelumnya, yaitu Gran Turismo 3. Kalau secara konten jelas jauh, sangat-sangat jauh jumlahnya. Karena itulah game ini disebut juga dengan game demo, di mana hal utama yang dijual pada seri Gran Turismo Concept adalah beragam mobil konsep yang ada pada seri ini. Di mana pada seri Gran Turismo Concept sendiri terdiri dari 3 varian, 3 edisi. Pesan titipan sponsor. Kalau kamu nyari gamepad yang hemat, praktis, bisa untuk PC, Android, dan juga PS4, bisa cek di deskripsi video. Saya pakai dari 2021, masih awet sampai sekarang. Untuk Gran Turismo Concept, aslinya direncanakan cuma rilis di Jepang saja, bertepatan dengan tema event ajang Tokyo Motor Show. Tapi karena ternyata laris manis, maka Polyphony Digital yang kegatelan melihat potensi duit yang ada, memutuskan melakukan update dengan menambah mobil konsep dari Seoul Motor Show dan kemudian dijual lagi dengan edisi yang baru. Dan karena masih laris, lagi-lagi laris, kemudian diupdate lagi dengan menambah mobil konsep dari event Genewa Motor Show. Dan jadilah game yang saya review ini, yaitu Gran Turismo Tokyo Genewa 2002. Gamenya sendiri laku terjual lebih dari 1 juta kopi untuk ketiga edisinya tadi itu. Dimana itu adalah jumlah yang sangat besar untuk sebuah game, apalagi game yang pendek seperti ini. Kalau secara visual nggak perlu dipertanyakan lagi, ya Gran Turismo gitu loh. Dimana detail setiap mobil ditampilkan dengan amat sangat keren dan memukau, termasuk juga detail dari sirkuit dan lingkungan di sekitarnya. Meskipun jumlah mobilnya nggak seberapa dibandingkan Gran Turismo 3, tapi tetap aja sangat banyak untuk ukuran game balap pada umumnya. Dimana total pada seri Gran Turismo Tokyo Genewa 2002 ini ada 80 mobil pada versi demo ini. Yang sebagian ada terdapat mobil konsep dan sisanya mobil komersil yang sudah sering kita ketahui pada game balap. Jujur aja, saya awalnya nggak terlalu tertarik pada game yang menurut saya ini terlalu nanggung. Lebih baik main Gran Turismo sekalian yang lebih kaya konten atau nungguin Gran Turismo 4 sekalian. Itulah pikiran saya waktu itu. Tapi semua berubah setelah saya melihat mobil pod yang saya pakai di video ini, yang bentuk dan DC-nya itu amat sangat unik dan lucu. Kalau saya lihat tuh malah kayak kursi kalau dari samping, ada ekornya pula. Itu juga alasan kenapa saya jadi ingin main Gran Turismo Tokyo Genewa ini. Nah, mobil pod sendiri adalah mobil listrik konsep dari Toyota dengan suara yang sangat halus dan juga lucu. Karena ada kayak suara blip itu sebagai indikatornya ketika ada benda lain, dalam hal ini mobil lain yang mendekat, ada sensornya. Ya, secara konsep keren. Ini sangat-sangat gemesin gitu. Bahkan anak saya yang cewek yang masih kecil tuh jadi senang main game balap ya hanya karena lihat mobil pod ini. Lucu. Mobilnya juga pelan, jadi enaklah untuk jalan-jalan santai, bukan untuk balapan. Sambil melihat dan menikmati pemandangan detail dari setiap sirkuit yang ada pada Gran Turismo Tokyo Genewa ini. Selain itu, ya nggak ada alasan lagi untuk saya main Gran Turismo Tokyo Genewa ini karena memang kontennya dikit. Meski saya akui pun lumayan, karena ada juga bagian dari ciri khas Gran Turismo yaitu adalah ujian sim. Ya, itu ada di sini. Kemudian event balap biasa sih. Mungkin katakanlah hampir seperti event balap pada game balap pada umumnya. Karena nggak seperti mode simulation mode yang kita harus membangun mobil, karena memang belum ada mode simulation di sini. Karena sekali lagi ini kan kayak game demo.
jadi kontennya terbatas, tapi tetap bisa dinikmati kok, tetap bisa. Nah, apa kamu pernah main game selingan Gran Turismo ini?